Oke guys, balik lagi dengan saya Raditya Purba dengan NIM 2311555 eh Universitas eh Universitas Amikom di Jakarta. Baik lagi guys, di sini saya akan membahas lingkungan bisnis berbasis pendidikan. Oke, kita next slide. Selamat menyaksikan. Pengertian di sini pengertian yang sahabat saya simpulkan adalah lingkungan bisnis pendidikan adalah semua faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Faktor ini dapat berupa peluang, tantangan, hambatan, dan ancaman yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan. Berikut adalah ruang lingkup lingkungan bisnis pendidikan. Ruang lingkup lingkungan bisnis pendidikan dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Berikut kita akan menjelaskan lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari unsur-unsur yang berada di dalam lembaga pendidikan, yaitu ada visi misi dan tujuan pendidikan. Yang kedua, struktur organisasi dan manajemen. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat, tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, peserta didik. Dan ketujuh, budaya dan etos sekolah. Yang kedelapan, keuangan. Berikut lingkungan eksternal. Terdiri dari unsur-unsur beberapa di luar lembaga pendidikan, yaitu kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi dan sosial, perkembangan teknologi, persaingan antara lembaga pendidikan dan kebutuhan masyarakat, budaya dan nilai-nilai masyarakat. Berikut, di sini ada faktor mempengaruhi lingkungan bisnis pendidikan. Faktor ekonomi, kondisi ekonomi makro dan mikro dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Faktor sosial, perkembangan sosial budaya masyarakat dapat mempengaruhi jenis pendidikan yang dibutuhkan. Faktor politik, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan seperti kurikulum, pendanaan, dan sertifikasi guru dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Berikut faktor teknologi, perkembangan teknologi informasi yang komunikasi atau TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas. Yang terakhir, manfaat demografi, perubahan struktur penduduk seperti pertambahan jumlah penduduk usia muda dapat mengaruhi kebutuhan dan berkebutuhan akan pendidikan. Selanjutnya, strategi menghadapi lingkungan bisnis pendidikan. Strategi adaptif. Seperti adaptif adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis pendidikan. Di sana lembaga pendidikan dapat menerapkan kurikulum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut, strategi proaktif. Strategi proaktif adalah strategi yang digunakan untuk mengambil inisiatif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis pendidikan. Misalnya, lembaga pendidikan dapat mengembangkan program-program keunggulan yang menarik minat peserta didik. Lanjut, untuk slide ke-8, dampak lingkungan bisnis pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dampak positif lingkungan bisnis pendidikan yang positif dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya, pendidikan pemerintah yang mendukung pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Dampak negatifnya juga perlu kita lihat, lingkungan bisnis pendidikan yang negatif dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, krisis ekonomi itu adalah salah satu faktor dapat menyebabkan berkurangnya anggaran pendidikan yang berakibat pada penurunan kualitas pendidikan. Selanjutnya, contoh kasus lingkungan bisnis pendidikan, yaitu kasus pertama, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan ini dapat berdampak positif pada lingkungan bisnis pendidikan, yaitu meningkatkan jumlah peserta didik yang bersekolah. Ya, terbentuk adanya analisis juga. Kebijakan wajib belajar 12 tahun memberikan peluang bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan jumlah peserta didik. Namun, kebijakan ini menimbulkan tantangan bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menampung jumlah peserta didik yang semakin banyak. Oke, untuk slide terakhir, sesuai kesimpulan saya, di sini saya akan meringkaskan bahwa lingkungan bisnis pendidikan adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan memahami lingkungan bisnis pendidikan, lembaga pendidikan dapat menyusun strategi yang tepat. Oke guys, kesimpulan berikut adalah yang saya dapatkan dari analisis saya dari berbagai situs web atau sepengetahuan saya sebagai orang
pendidikan dari SD, SMP, dan juga SMA, dan sekarang untuk kuliah di Universitas Amikom. Terima kasih guys. Nama saya Rudi Gantara Purba. Dengan 23 55 23 11 55 65. Terima kasih, saya pamit undur diri.